Selanjutnya kita input ke transaksi ya. Transaksi pembelian. Jadi tadi kan kita sudah punya produk, terus kemudian sudah punya vendor, terus kemudian sudah ada chart of account-nya. Jadi kita sudah bisa langsung masuk ke transaksi pembelian. Jadi cara input transaksi pembelian itu hanya di input rekapannya saja. Misalnya ini kolom E itu kita isi nomor. Nomor-nomor itu nomor urut ya. Misalnya itu tanggal-tanggal transaksi, tanggal 1 Januari misalnya saja. Cost center itu adalah lokasi terjadinya atau lokasi cost centernya. Misalnya anggap saja Jakarta misalnya saja. Salesman kita kosongkan saja, terus kemudian kita ini nomor dokumennya ya. Biasanya kan kalau 1001 misalnya. Kalau kita beli barang kan biasanya ada kode dokumennya ya. Kita punya dokumen. Misalnya saja LBM 1001 misalnya. Terus kemudian kode transaksi. Kode transaksi ini ada beberapa pilihan ya. Ini ada pembelian, ada retur pembelian, dan ada pembelian biaya. Jadi kita pilih yang pembelian karena ini adalah pembelian normal. Nah kalau pembelian ini coba expenses-nya kita kosongkan saja. Terus kemudian nama supplier itu adalah nama supplier yang kita beli barang. Misalnya PT Sony misalnya saja. Nama barangnya adalah baju misalnya saja. Jumlahnya adalah 10 misalnya. Harga satuannya 50.000 misalnya seperti ini. Kita isi saja di sini. Terus kemudian totalnya ini otomatis. Nah ini PPN-nya ini kita misalnya saja 11%. Kalau 0 ya kita, kalau nggak ada PPN ya kita tulis 0. Cuma biasanya kan kalau pembelian ada PPN ya. Terus kemudian ada PPH. PPH itu kalau ada potongan PPH ya. Kalau nggak ada ya kita kosongkan saja. Nah keterangan itu kita bisa isi dengan pembelian misalnya. Seperti itu cara isinya. Kemudian kalau ada pembelian berikutnya, misalnya tanggal 2 misalnya. 2 Januari misalnya. Kita ada lokasinya masih sama, kita bisa copy saja seperti ini. Kemudian nomor dokumennya nomor urutan kedua misalnya. Seperti ini. Ini kodenya juga sama, pembelian. Misalnya suppliernya beda, kita anggap misalnya saja Toshiba misalnya. Terus kemudian nama barangnya adalah sepatu misalnya saja ya. Kita belinya adalah 50 misalnya saja. Terus kemudian harganya 65 misalnya 65.000 maksudnya. Nah, cara isinya seperti itu ya. Ini kita isi 2. Nanti kalau ada pembelian ketiga kita isi 3, kemudian bisa 4, kemudian udah 5 dan seterusnya ya. Kalau ada pembelian yang baru. Jadi ini bisa untuk transaksi 1 tahun. Jadi biar lebih cepat saya coba copy saja ya karena saya sudah pernah input data itu ya. Jadi kita coba kopikan saja biar lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah input secara ini contoh saja ya. Jadi agar mudah kita memahaminya. Jadi ini kita isi tanggal, terus kemudian ini cost centernya itu lokasi, terus kemudian nomor dokumennya seperti ini. Nah ini tadi kan kita ada kode transaksi pembelian biaya ya. Pembelian biaya itu contohnya seperti ini. Jadi misalnya yang dibeli itu bukan berbentuk barang, tapi berbentuk jasa, misalnya saja pembelian jasa servis misalnya. Ini baru diisi COA expenses-nya. Jadi COA expenses-nya itu anggap saja ini adalah perbaikan gedung misalnya. Ini suppliernya adalah PT General Indonesia ini. Terus ini nama barangnya adalah jasa perbaikan. Ini jumlahnya adalah 1 unit misalnya. Terus harga satuannya adalah 70 juta misalnya. Terus kemudian ini juga ada PPN. Nah, di sini biasanya kalau jasa kan ada PPh ya. Kalau ada PPh kita tulis di sini. PPh jasa biasanya kan 2%.
Misalnya aja pembelian jasa. Seperti itu. Cara input untuk pembelian jasanya. Jadi ini kita sudah punya contoh dalam pembelian selama setahun ya. Nanti kalau misalnya ada pembelian baru ya sama seperti tadi, kita tinggal tambahkan saja baris di bawahnya. Seperti itu.